sepusing-pusingnya kerja, lebih pusing lagi nggak punya kerja. Yang aku nggak suka itu orang itu ngafal, tapi nggak paham. Sedangkan yang perlu diasah itu pemahaman. Kenapa bisa jadi content creator itu lebih prideful dibandingin jadi dokter dan jadi guru? Padahal mereka backbone of the society. Mereka yang bikin negara ini orang-orangnya jadi lebih sehat, jadi lebih terdidik. Tapi kok orang-orang nggak ada yang tertarik ke arah sana? Kenapa kok tertarik? Wes lah, jadi artis saya ngewe konten Bang Cimol 10 tahun. Bendino dinan-dinan isine gur ngelapi, ngresiki berharap nek customer sing teko. Vinda wis lunga saka warung iki. Lungane ning Bali kok malah ora bali-bali. Aku tadi dhewe dodol. Mbak, monggo, menggah. Aku gek mumet ki lho, Mas. Ora kowe mek pesen apa? Mau pesen apa, Mbak? Aku Minum ngelamar kerja ki lho, Mas. Ra ketompo-tompo ning ndi. Kowe rene golek gawean. Aku nang kene ya golek duit. Kowe meh nglamar ning ndi wae sadurunge kok kene? Aku mau wis ngelamar ning Burjo. Ora ketemu karo Mas. Terus? Terus aku ngelamar ning di fotokopian. Iya. Ora ketompo. Apa aku kerja kene wae, Mas? Ya iki aku ya lagi butuh golek pegawe. Pegaweku sadurunge malah lunga munine liburan ning Bali kok malah ora bali-bali. Ya wis, saiki tak tampa mulai dina iki jenengmu sapa ngapunten, Dik? Caca. Caca. Oh ya wis. Sadurunge nglamar gawean nang kene, muga-muga iso dadi dalan rezekimu, dalan rezekiku ya. Wis ngerti carane gawe wedang jahe ngerti? Gampang aman, Mas. Oh ya wis. Ki suaraku rada serak kesel banget dina iki aku. Barene catering ibu-ibu, pokoknya intine dicoba sik 3 dina, engko nek cocok tak kontrak salawase. Ya, ngene ya. Langsung ya, Mas. Wis yo dijajal sik. Nah, iki nek kowe pengen ngiris-iris bahan-bahane nang kene. Heeh. Nek Jangan bahan gini. Heeh. Oh, nggih, monggo selamat datang, Mbak. Monggo, Mbak. Ngelak aku, Mas, tuku apa ya? Hah? Ngelak. Oh, aku ada menu baru, Mbak. Ini, Mbak, pesen, Mbak. Ada menu baru. Apa biasanya orang-orang? Iki enek wedang Wedang. jangkruk. Jago. Jangkruk. Oh, sorry. Jangkruk lah. Tadi iki wedang jangkruk iki rung enek ning menu, Mbak, kebetulan. Nah, ini wedang baru, itu khasiatnya itu bisa meningkatkan sistem imun tubuh, terus meredakan flu, dan meredakan perekonomian Indonesia yang lagi sakit-sakitnya hari ini. Nah, sekarang mau nyoba menu barunya, Mbak? Tak tuku 10 gak aku ya, siji. Oh, mau 10 nggak apa-apa, harganya cuma 11.000. Ya Mas tak ndak kabeh. Oh iya, wes menawa. Tapi nggak apa-apa iku hitungannya kan iki ya menyumbang kepada kesejahteraan UMKM ya. Iya. Salah satu bentuk nyata untuk UMKM Indonesia ya mayoni. Yes. Rasa ngenyang. Mas. Kan Mbak, piye? Aku ra asing karo Mbak iki ya. Lah sapa toh? Mbak customer toh? Mbak iki kaya ini konten kreator sing Weh. bahas isu politik ngono iki lho. Oh, sing nang nggone kontene Ferry Irwandi kuwi toh? Mbak Anji. Salah. Gavina Karamo ya. Oh, alah namanya siapa? Halo, Mbak. Anji. Oh, Anji. Oh, Anji, salah. Tipe. Oh, alah nggih pun lenggah monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Ayo bidang C. Wah, jebul ya artis ta, Mbak. Aku kerep nonton kontenmu ketika Indonesia lagi tidak baik-baik saja ki. Loh, dengan adanya kontenku semakin tidak baik-baik. Oh, malah aja deh. Iya. Jadi ini teror ya. Iya, bener. Sengaja menyebarkan ketakutan kepada orang-orang. Angie, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Hari ini seneng banget loh, Ki ketekan warungku, ketekan kowe. Dewe ta, Mbak?
Lho lek wong 11 jenenge kayak kate bal-balan gak sih, Mas? Oh, jane 11 engko siji rak glari kloso kono malah tak kancani ngomong tekan esuk ra mayoni. Ya dhewe ya. Dhewe. Iya. Oh. Tapi lek bisa berdua kan yang ketiga adalah setan. Maaf. Aku nih sing setan apa dhewe? Setan. Ora to yo nek aku. Sing patut dadi setan ki aku. Bener. Mergone menghantui. Sadar. Hmm? Sadar. Apa toh? Elek-elek ngono lho. Apa aku ki elek kuwi ngono lho. Mau air putih, Mbak? Lah lek air putih harganya Ah, gratis nang kene. sampean sing duwe PDAM ya. Kok iso? Lah gratis jare. Lah gratis. Wong kuwi gur jiko kali mburi kono. Berarti kuwi rung steril asine. Ora. Aman, tenang aja, Mbak. Tenang aja. Aku ngeses ya, Mbak. Jenengan nyebat mboten? Mboten. Aku nek ora udut sukun sedina awakku. Awakku ya biasa wae jane. Nah tenan sukun nih. Well. Mbak Inji, kontenmu di Malaka itu kemana-mana loh. Kemana-mana. Di zaman TikTok keluar, kamu tuh banyak membahas tentang bobroke Indonesia ini. Terkait di YouTube-nya juga Malaka Project ya kan, di YouTube iya, di TikTok iya. Kamu tuh kritis kayak gini sejak kapan tuh? Emang dari ceprot lahir langsung kritis kenapa Bi? Mudun brojol demo masa ngono. Brojol langsung protes BBM. Gak ngerti sih. Kayaknya itu gara-gara kalau menurutku ya. Semua hal itu kan awalnya gara-gara kepo. Karena sering bertanya-tanya, mendapatkan jawaban, dan banyak orang itu kalau bertanya mereka nggak dapat jawabannya gitu. Oke. Jadi ya kayak kebawa aja. Ada masalah apa? Akarnya itu apa sih? Kalau kayak gini terus tuh kira-kira implikasinya saya bakal jadi gimana? Gitu. Oh. Berarti gara-gara kepo jawaban ini apa tas ini? Kok iso ngene iki koyo piye? Itu dari mana? Kamu SMA, kuliah, SMP atau gimana? Dari kecil sih. Dari kecil? Tapi kritis kan bukan cuma tentang pemerintah gitu-gitu kan. Aku tuh dari kecil, biasanya bayi sih, balita nanya ke orang tua, mah kayak gini kok, kira-kira itu kenapa sih gitu. Ambil MS-nya dijuwewer. Ngono ya ngono kan. Aku nggak disuruh baca buku. Kira-kira nemu gak jawabannya? Oh berarti kacileke mbok iki kok langitnya biru ngono ki ya maca buku le ngono ya. Aku nek takon iki cangkemku disuwek tekan kuping kok. Tapi nek kamu disuruh belajar ya? Iya. Difasilitasi lah kan. Dan pengen tahunya bisa membawa Malaka Project hingga sebesar sekarang ya. Soalnya aku yakin orang itu juga banyak yang pengen tahu. Tapi antara nggak tahu nih nyarinya di mana, jadi akhirnya nggak tahu jawabannya apa. Gitu. Selain dari itu ya kalau misalnya nama Malaka nggak gede gara-gara aku ya aku dipecat rek kali aku kerja. Iya. Tetap sandang pangan ya. Oke, Mbak. Ya sama. Nyekel iki enak sing jenenge maaf. kuping cangkir dulu. Iya Mbak, manis. Oke. Nah, Sonya Dek. Aku gula dicampur dipleke Mbak. Engko ben cair. Kayak Enggak kok kemanisan aku wis manis. Nek iki jane wis tak batin kat mau. Ning nek tak omongke darani, wah masuk ngat. Ya kan ngono, Mbak. Wah, sithik-sithik jaman saiki anggar nglurui cah wedok. Ayu men kae catcall to kowe. Ngono-ngono kuwi lho, Mbak. Mas, apa wong tapi aku kalah manis, Rak. Ya kowe langsung manis ngomong. Langsung. Makane kowe langsung tak tompo kerja kene. Oh, gara-gara kowe aku ketompo. Yo genah lah. Skill nggak penting, pekerjaan yang penting sekarang skena langsung diterima, manis diterima gitu. Nggak perlu tuh sarjana tinggi-tinggi. Wong yo iso korupsi ya ta? Hubungannya apa? Sok kritis. Piye Mbak rasane, Mbak? Hambar nggak kuyon. Begini hambar langsung tak tutup warungku. Anget, enak. Enak toh? Iya. Anget. Itu tuh banyak manfaatnya. Nah, kamu biasanya ngopi terus kan harganya mahal. Sekali-kali tuh minum minuman rempah Indonesia, biar sehat juga. Karena rasanya juga nggak kalah sama americano. Apa toh? Tapi iso nggak remelek kayak iki. Hah? Iso nggak remelek kan? Iso nek suntake meripat.
Ini loh, nek lihat yo, nek wong-wong zaman saya kan sini kan julid yo. Ya udah cak, betul. Terus dia iki wani ngomen-ngomen. Aku iso wani ngomen-ngomen kak ceplas-ceplosmu gitu loh kak. Kontenmu kan ceplas-ceplos kan. Kok berani gitu. Pilihannya gini ya, julid tadi netizen biasa ya. Ya. Julid kayak untuk apa-apa, julid untuk audiens untuk duit. Ya gak sih? Ya kalau mau julid dapat audiens dapat duit, ya julid harus benar. Iya sih. Kalau netizen kan biasanya ceplos-ceplosnya ngawur sih kadang yo. Dan gini, maksudku wong zaman saya kan kolom komentar lu gede timbang like kan. Wong komen sih. Dan kowe iki yo main sosial media. Kamu juga membesarkan sosial media di luar sana dengan sosok kamu. Yang mana di situ kamu memberikan banyak pandangan. Apa ndak? Di komen secara personal lho, Ji. Wis sering sih, wis biasa. Wis biasa ya? Iya. Ngantek nyerang nang Instagrammu dhewe ndak? Orang-orang yang Iya. ndak suka statement ini. Like misalnya bukan menyerang ya, kadang itu emang kontra, tapi mungkin bahasanya agak kasar gitu. Ya nggak apa-apa, at least ada poinnya. Tapi kan ya sering sih mas untuk komen-komen saya gak nyambung. Contoh deh. Raimu lo elek amas saya aku ngono. Nek raimu elek kuwi langsung tak tekuk mripate sik dhewe kuwi. Enggak, tapi beneran kadang nggak nyambung. Terus kayak dibilang apa ya? Pernah dapat ini ancaman kekerasan kadang kayak gitu. Apa kuwi dalam bentuk apa? Ya ngechat tapi ngancem akan melakukan kekerasan ngono. Ya gak apa-apa, aku lupa SHT Kak. Wah. Kan wis sabuk putih lho. Saya tak, oh iya. Sabuk putih masamu pegawai kene iki minimal iso kungfu. Heeh, saya tak lagi lho, Mbak. Bisa kungfu ternyata, Cak. Kungfu apa? Kungfu panda. Malah. Kungfu panda. Oke, berarti ya, ora apa-apa kuwi jek alus. Biasanya aku dilokke anu sampah. Balmon. 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 Apa kuwi? Sing panda kuwi sapa? Lali aku. Akai. Akai biasanya tak dadekke mage. Dark system cuk sumpah. Mobile Legends juga toh? Iya. Iya. Apa biasanya main nih? Lane. Meet. Aku pokoknya selain aku 1.500 match. Selena ya? Luminaire B1. Oh iya. Nah aku tetap tuku akun, yang penting segini nih aku. Ini Mobile Legends wah. Kredit skormu gak ada 20 ya? Oh kredit skor. Ketoke. Ketoke ketik kuwi asine aku tuku terus nganggo anu ngrepoti kancaku ben diantemi ya ta. Tapi ono iki lho, aku tahu krungu nek misale ancen duwe warung, duwe warteg, iku sing jago biasanya dolen ML iku penglarise. Bener. Makanya sering AFK pas ono pelanggan. Kena report terus. Bener saya, aku salah siji nih kuwi. Ngono kuwi. Oh, penglarisnya berarti Mas? Ya? Penglarisnya? Mobile Legends. Nang kene iki free kok. Nek kuwi iso Mobile Legends rasa bayar. Iya rasa bayar. Nek iso munggahke rankku. Rank naik 1, minuman 1 gratis. Kok jenenge joki mbut. Mbut ya Mas, mbut. Ya kan tak gratis sih, ngendorse aku iki. Oh alah. Kenapa kamu tidak memilih untuk masuk game aja? Kenapa Itu kamu hobi memilih sih. untuk dunia sosial politik gitu loh? Konten-kontenmu ki nge-push rank ngono rasik politik loh. Aku dua-duanya sih. Cuman Betul. kayak yang satunya lebih ke hobi. Aku sebelumnya pernah di Heroes. Kalau tahu Heroes tuh satu manajemen sama Onyx. Makanya dulu aku dulu sering ikut kayak event-event watch party, MPL aku nonton. Oh. Tapi ya sebatas hobi. Aku nggak pengen serius di bidang itu gitu loh. Kurang tertarik. Jadi masuk aku udah di pro player Kak, seru gak sih? Dia kan Kerjaanku ini tambah minus saya aku. Minus berapa toh? Minus akhlak. Yo kayak tunggal ya aku. Minus akhlak mah bakule. Heeh, Bakule minus. Ketok sih. Ora ya. Makane Mbak sepi ora payu. Piye toh kowe iki lagi kerja pisan. Netizen lho, melu julid. Ojo. Ora nesu aku ki kowe lagi kerja dina pisan kok yo ngelek-elek bakule ning ngarepe customer kan yo genah sepi jane ya. Kak Enzi, aku kan sebagai Gen Z ya, aku tuh jarang ngikutin kayak politik gitu toh. Menurutmu tuh itu salah apa enggak sih?
kayak nggak begitu peduli gitu loh. Kalau Aku nggak pernah mau bisa bilang salah apa bener ya. Soalnya aku ngerasa tiap orang kan beda. Gini Mbak, menurutku nggak adil kalau misalkan kita, apalagi bukan kita ya, kami lah yang ada di posisi kita punya privilege, punya waktu luang, kita nggak punya pikiran buat hari esok harus ngapa-ngapain segala macamnya. Kita nuntut orang-orang yang kecil gitu buat kamu harus mengkritik pemerintah, kamu harus peduli, padahal mereka ini besok mau makan apa aja mereka bingung gitu. Mungkin kita bisa mengarahkan, bisa kayak bukan ngajari yo, ngajak gitu. Apapun yang terjadi di luar sana itu berdampak pada kita juga. Ya bisa, cuman kalau untuk nuntut maksa ini bener ini salah, itu menurutku gak wise ya, gak bijak aja. Nah, ya udah kan di dunia sendiri-sendiri gitu ya. Iya, tapi ya emang lebih baiknya, ya intinya lebih baik emang kita berusaha buat paham sih. Soalnya ya memang apapun kebijakannya, apapun yang terjadi, ujung-ujungnya yang paling terdampak ya rakyat kecil. Iya gitu. sih, bener sih. Rakyat kecil kayak Nggak, ini rakyat besar ya kelihatannya. iya kayak tak sih. Besar, kokongku besar. Kak Enzi, kamu main X Twitter itu udah dari lama ya? Iya. Nggak percaya Kak, biyen aku awal-awal install Twitter aku gara-gara aku udah di fan account-nya Justin Bieber. Terus Fake followersnya account? banyak? Fan account. Oh, Jadi fake. gawe, aku nggak ngerti ya, arek SMA kok birahi nama Justin Bieber. Aku SMA SMP biyen ngono sumpah kayak nikahi aku gitu. Ini followersnya udah banyak, Mbak? Kak iku pas setelah berganti persona. Terus pas SMA sering gak sih pas apalagi aku IPS kan, entuk tugas sing kon gawe gawe esai, kon presentasi ngono lho. Nah itu pas SMA itu aku kayak ngerasa, misalnya tugasnya stop jadi tugas, tidak ada yang dimanfaatkan gak sih. Jadi aku kayak berusaha buat mari dapat tugas. Ono sing tak skeptis karena ada yang tak pertanyakan. Kalau nggak gitu ada yang pengen aku sharing ke orang-orang ya tak post nang Twitter. Biyen gak kayak saiki, biyen sharing-sharing hal sing apa ya? Namanya anak SMA kan pengetahuannya terbatas, namanya juga belum mengenal dunia nggak sih Mbak? Kencengnya belum lurus, yang intinya ngono lah. Ya itu orang-orang pada memaklumi. Ya udahlah namanya juga anak SMA, ada yang bertanya, ada yang menjawab, diskusi sehat terbuka ngono. Saiki po, wong ngomong, sumpah, duran lho enak cok, terus iso di saut ya mbak wong liya. Enak alpukat kok nih kalau goblok ngono. Kabeh hal digawe gelut. Mumet ndasku. Bersatu dalam semangat king size, cita rasa nikmat king size. Pilihan nikmat sukun king size new. Dan aku merasa seperti itu tuh mungkin bagiku sebagai hiburan ya. Tapi justru konten-konten yang value, tidak viral. Tapi yang viralkan tuh hal-hal yang dibicarakan secara masif. Itu menurutmu piye, Ji? Aku tuh kemarin sempat ada satu. Jadi tuh Malaka kan ada program namanya Kelas Pakar ya. Sempat kita ngundang satu lawyer namanya Bang Pram. Dia di situ bahas kenapa orang dewasa ini cenderung suka dibahayakan oleh sosial media, kayak dapat negatif efeknya gitu. Salah satunya adalah kalau masih tahu ada prinsip namanya itu principle of scarcity, alias semakin terbatas satu sumber daya itu semakin diperebutkan. Dan kebetulan atensi itu satu sumber daya yang terbatas. Kan nggak mungkin kan kamu mata mek dua, tapi kan nggak bisa satu noleh kanan atau noleh kiri kan. Habis nonton konten edukasi lagi, nonton konten edukasi lagi kan nggak mungkin kan? Iya. Karena ya memang terbatas. Sehari cuma berapa jam saya pegang HP. Kecuali lek kon nganggur screen time 24 jam gak turu, iku jenenge kon nyabu. Nah, masalahnya gak. Politiknya apa? Nah, masalahnya kan gak gitu loh. Jadinya orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan atensi gitu. Gimana caranya bikin satu video yang booming? Gak peduli itu berguna apa gak ngono. Gawe rendang berapa kilo, ternyata rendangnya dimaling gitu. Karena memang itu berita akan viral. Dia nggak peduli apakah itu settingan tak sih? Nah, nggak tahu. Tapi aku lihat TikTok itu. Iya lihat kan. Pun kalau misal ternyata itu settingan ya, nggak peduli juga. Nanti orang-orang akan
memiliki pandangan negatif ke orang Palembang nggak jadi tambah rasis kayak gitu. Nggak mikirin ke arah sana, pokoknya viral ya wes viral gitu. Bikin konten apa lagi ya? Pokoknya konten-konten sing gak manfaat, bisa jadi kadang membahayakan. Tapi viral ya karena orang-orang itu nyarinya itu yang beda, yang wow. Padahal yang wow dan yang beda itu belum tentu berguna kan. Ya wis iku masalahnya. Kasusnya Willy Salim ini tuh, sing apa jenenge rendang neng Sumatera atau silang dimaling gitu. Iya, soalnya aku tahu moco jarine iku sakjane iku rendang iku wis dikandani apa katanya mbok coba ya wis mbok coba ae gak apa-apa. Iya. Tapi iku bagian iku nih di-cut. Oh, berarti di framing seakan-akan itu tuh dimaling orang-orang yang lihat di situ. Padahal itu emang dia setting diambil. Iya. Lah yo ngantek Bobon Santoso juga nggak terima atau sama hal itu. Lah yo mungkin juga ada faktor drama ndak sih Ji? Kayak konten-konten yang non valuable ini justru memberikan drama ke netizen sing kita tuh kayak ngikutin gitu loh. Bahkan aku pernah menemui satu pembicara ya, dan hal itulah yang menentukan ternyata kalau dia bikin drama yang dibuat dan istilahnya menjadi public enemy, itu justru dia suka karena engagement dan views-nya dia naik gitu loh. Apa gara-gara itu ya? Bisa jadi, ada banyak orang yang mikir kalau misalkan bad publicity itu still a good publicity, tapi nggak semua orang kan pengen dikenal jadi yang jelek kan. Padahal ya, misalnya kata konsepnya kayak ngono, ya kan sekalian aja di kriminal gak sih? Iya. Bad publicity kan itu. Ya iki jane aku ketoknya meh ngonten. Konten pertamane iki kok nang buri kono enek sarian ya unboxing kijing. Hah? Sumpah? Ya, unboxing. Kan durung enek lho. Yang penting kan unboxing kijing ning jerone enek mayite. Muda, beda, dan gila. Tapi viral ki mau lah. Kuwi sing dihadapi Gen Z saiki, Gen Alpha saiki. Sing mana dia melihat sudut pandang bahwa Gen Z, Gen Alpha iki penting viral. Nek menurutmu Ji? Ya iku mang. Nggo mereka ki apa sudut pandangmu? Pernah denger gak kalau misalkan saiki dadi konten creator iku duwe luwih akeh timbangane wong-wong sing kerja kantoran di luar sana. Approve. Iya kan? Ya. Ya orang yang berlomba-lomba untuk jadi viral lah mengetahui hal itu. Gimana caranya orang nggak marah? Orang udah capek kerja, bangun jam 9, mulai jam 5, belum lagi lembur. Iya kalau mulai jam 5 langsung mulai. Macet, nggak ono, rush hour, sampai rumah wes. Jadi pegel kan? Keputusan benar kerja di warung. Nah, Tapi aku beri kok ini meh jadi konten creator we. Ben duitnya akeh. lah iya. Ben dadi bos, ora dadi pelayan. Nonton artis-artis, red artis sekali ngepost lah kok 150 juta cok langsung iso DP mobil, aku langsung mikir gini. Ya iyalah, jadi berlomba-lomba pengen viral jadi. Sebenarnya ini juga kritik sih, maksudku kok bisa jadi content creator ini lebih menjamin hidup yang sejahtera dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu apa ya, posisinya tuh krusial buat masyarakat gitu. Kenapa bisa jadi content creator itu lebih prideful dibandingin jadi dokter dan jadi guru. Padahal mereka backbone of the society. Mereka yang bikin negara ini orang-orangnya jadi lebih sehat, jadi lebih terdidik. Tapi kok orang-orang nggak ada yang tertarik ke arah sana. Kenapa kok tertarik wes lah jadi artis saya gawe konten mukbang cimol 10 tahun. Iya kan? Iya. Ya itu sebenarnya jadi tanda tanya besar. Ya karena nek menurutku loh Ji. Nek menurutku ya, gara-gara niki lapangan pekerjaan kuwi iki terbatas. Nek konten kreator kan kuwi gur modal HP, iPhone nyicil modal ginjalmu kuwi. Mbok kaya ning tokone, Mas, penting iPhone 16 Pro Max, aku iso tampil ning coffee shop, wide angle, flash. Aku iso FYP, iso entuk duit. Aku di-endorse. Karena dia bisa memilih jalur konten kreator itu sendiri loh, nek menurutku. Karena konten kreator itu pilihan loh. Wong kaya apa Caca iki ya pengen dadi konten kreator modal HP lho. Iya ora, Mbak? Iya sih, iso sih. Mana sampean ayo, Mbak? Ayo, Mbak. Sumpah. Ayo, Berarti ora Iso, cocok iya. itu bojone iki. Cocok sih. Pikiran. Dengkulnya geter. Dengkulnya geter. Ngene lho. Ora ngene lho, wong nek value ora sambribik wis tertarik cah wedok, ngono lho. Nganti ngetok aku cocok ra dadi bojone iki. Ra apa-apa bojo loro ginjalku entek.
Bojo loro kayak lagu. Lho Apa kuduwe gue? sampean mikir, Mas. Apa? Bojo loro monotone papat. Monitore. Mertuane papat. Ya apa sih? Apa sih enggak sih? Rapopo engko karo di. Enggak loro papat-papatnya jaluk tolong. Mau enggak nau haji po. Wah, langsung hilang. Betul sangkrut. Menghilang dari lane aja. AFK. Kelebihan dan kekurangan apa Gen Z sama Gen Alpha sendiri itu apa sih? Aku kayak kurang mengenal Gen Alpha deh. Soalnya kan seket lahir Si nggak sih? PPY ya. Si PPY. Cuman ya balik lagi sebagai generasi yang besarnya di era digital dengan banyak teknologi segala macam. Mereka belajar dengan cara yang tidak konvensional lah, kayak arek-arek zaman biyen. Arek-arek zaman biyen kan belajar ya dari mana? Dari buku, diajarin nang sekolah. Gak paham, selepet. ngono. Selepet. Arek saiki ya apa? Saya selebeu. Oh iya. Selepet dan selebeu. Sledau. Saiki ya ngono, cek belajarnya lewat sosmed, belajarnya sebenarnya yo aku bisa bilang belajar itu bisa dari banyak tempat sih, dari banyak hal gitu. Masalahnya kan nggak semua anak-anak itu punya pengawasan kan dari orang tua. Yo Gen Alpha iki 24 jam full ngrungokno skibi di toilet. Iku belajar ta. Langsung jadi spesial kan dari ini kan. Iya. Gak iso. Nah, jadinya itu emang penanganan antara, bukan penanganan ya, cara buat mendidik Gen Alpha dan Gen Z, pokoknya generasi-generasi yang udah tersentuh teknologi yang semasif ini itu beda lah pasti sama zaman dulu. Udah pada lebih paham, lebih banyak akses informasinya. Lu hit sih biasanya Gen Alpha juga. Kayak aku ndelok ki Mbak, SMA ki wis ayu-ayu ngono ki lho. Zamanku ki kok aneh sik mblutuk-mblutuk ngono ki lho. Bedane ya? Tapi sampean gak arek SMA lho, Mbak? Enggak, aku kuliah, Mbak. Biasanya? Kuliah nyambi kerja iki lho. Oh, diperbudak ya? Bayar kuliah, aku kerja ning kene. Sebenarnya kok iso itu diklaim kayak Gen Z, dia tipikal orang yang kalau kerja males kayak bahasanya kayak piye ora males ya, kayak njaluk penake. Kok iso muncul ya? Kayak gen milenial kayak gini, Gen Z kayak gini ngono. Gak ngerti ya. Soalnya nih gara-gara biyen yang semakin bertambah usia dunia ini, orang-orang kan ya jadi sadar kan. Jadi gak pengen digoblok-gobloki lah kasarannya. Orang zaman dulu kerjanya gak sepiro ngoyo, let's say. Gak ngerti sih, aku kan gak hidup di zaman dulu. Tapi let's say kerjanya gak sengoyo sekarang. Sekarang kan orang untuk bisa anggap aja menikah dan punya kehidupan yang enak buat nopang orang tua, itu minimal banget double income kan. Karena UMR sekarang 4 juta untuk hidup di ibu kota, buat sendiri aja pas-pasan. Apalagi ketika kamu nggak punya tempat tinggal. Kalau mau berdua, 5 juta, let's say 10 juta. Itu ya ngepas. Belum bisa kepikiran punya anak, karena kita nggak tahu nanti anaknya sekolahnya di tempatnya kayak gimana, nabungnya berapa lama gitu kan. Jadinya ya kenapa sekarang pengen enak itu? Sebenarnya bukan pengen enak itu, kita tuh pengen ngerasakan jadi generasi yang dulu, di mana orang-orang itu kerjanya gak sengoyo sekarang, kondisi ekonomi gak sehancur sekarang, tapi mereka masih bisa hidup, mungkin tidak enak, tapi berkecukupan. Sekarang kan kita nggak bisa merasakan hal itu ya. Kita kepikiran mau tuku omah kali ya, gitu. Terus keinget gaji UMR, harga rumah sekarang karena properti bubble udah sekian M. Aku kate nabung sampai aku 2 cucu, sampai One Piece kelar, gak iso kan. Belum tentu bisa beli rumahnya, mending ya wes nyewa, mending ngekos. Jadi yang kita lebih tertarik sama hal-hal yang bisa kita dapatkan di waktu dekat gitu. Kayak misal ya udah kita mending nyewa apart, mending ngekos. Nah iki warungnya nyewa pun beda Mas? Lemah mbahku. Oh bangun. Oh. Mbok bangun terus. Oh, tak bang. Tapi nek wong-wong kayak ngono kuwi mau sing berharap kayak apakah itu adalah citra dari generasi emas Indonesia di tahun 2045 yang dikatakan pemerintahan? Sebenarnya harusnya ditanya kepada pemerintah. Kalau pengen generasi emas, persiapan apa yang sudah dilakukan untuk bisa membuat anak muda kita itu jadi memiliki kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi generasi emas. Lek ngomong tuh aku pengen duwe coaching sewarna pink ngono, tapi kono usahae. Ya padha ae gak sih? Iku kayak ngomongno angan-angan sing oh boleh cari ngomong omon-omon ya. Oh iya. Ya ngono jadi. Iya. Jadi ya memang untuk bisa sampai ke tahap sana itu banyak hal yang harus dipersiapkan. Pendidikan kudu benar, kesejahteraan masyarakat kudu benar, ngomong kudu
Ya apa ceritanya bisa sadar kalau misalkan mereka juga punya porsinya masing-masing, punya perannya masing-masing untuk bisa mewujudkan yang namanya Indonesia Emas itu. Karena ini kan peranan yang dibutuhkan nggak cuma dari pemerintah kan. Setiap elemen itu punya porsinya. Salah satu bentuk dari generasi emas mungkin dimulai dari pendidikan sekarang, dari SD udah dikasih kenalin AI. Apa kui ya? Kui menurutmu harapan enggak tuh di situ? AI dikenalkan bukan nih AI itu justru akan membuat seseorang menjadi lebih instan gitu loh. Males ya. Iyalah, maksudku itu dimasukin mata pelajaran sekolah, kerjain soal ini, set dipoto, selesai itu. Nah, berarti kan apakah efek dari pemerintah memberikan AI ke dalam pendidikan ini akan menjadikan hal baik atau hal buruk menurutmu sih? Sebenarnya ada baik ada buruk Yo. Setiap tahun, bukan setiap tahun sih. Di setiap adanya kemajuan teknologi itu pasti ada yang kontra kan. Zaman dulu Google ada juga orang-orang mikirnya, jadi orang-orang nggak baca buku lagi tinggal nangkep Google ngono. Yo. Tapi setiap adanya teknologi juga ada sisi buruknya. AI ini kan berbahaya buat seniman bahaya, buat data pribadi bahaya kadang. Aku loh sering nonton ngomong edit mukanya nggak AI kan itu kan disimpan dalam satu sistem, nggak tahu nanti sistemnya itu dipakai buat apa. Iya. Siapa tahu buat digenerasikan di prompt orang-orang lain di luar sana gitu, pengen buat muka seperti ini dadakno raimu sing muncul. Iku agak menyeramkan sih jujur. Lek gak ngono iki bokep apa iso nggak AI loh. Iya, iya. Emang iya? Iya kan? Ini muka sekarang mukamu nih misal nih nek wong sing rada Seneng ngono ya, mbak bukan aku. rasa seneng, ora iso duweni. Ora sendiri. Oh, rasa duweni terus moto raimu diupload gak bokep iso. Oh Nah, iya. bahaya kan jadi kan? Bahaya. Terus Iya. kayak dikira aku gitu ya. Iya. Nah, arek-arek SD ini nek misalnya mereka diberitahu tentang AI tapi nggak dikasih tahu sisi buruknya gimana, ada hal-hal non etis yang bisa, maksudku ada hal-hal yang sebenarnya non etis dilakukan menggunakan AI. Ada hal yang sebenarnya membatasi kita untuk berpikir ketika kita menggunakan AI. Ketika hal itu nggak dijadiin disclaimer loh mas. Ya iya, ya apa mana, ngomong Iya. jadi males mikir. Itu harus ada batasan. Iya. Tapi seberapa penting tuh pendidikan hari ini? Yo penting lah mas. Saiki nek misalnya tidak ada, bukan tidak ada ya. Misalnya pendidikan ini nggak penting, nggak merata di berbagai tempat. Orang-orang sakit bukannya ke dokter, nang dukun. Ya. Itu kan ya karena mereka sebenarnya faktornya banyak sih. Jadi dia nggak percaya sama sistem, nggak percaya sama dokter, pernah diperlakukan buruk sama dokter misal. Kalau nggak gitu dokternya emang nggak sampai ke daerahnya, jadi dia nggak tahu kalau misalkan itu adalah opsi yang visible gitu. Bisa jadi juga karena memang turun-temurun adat istiadat. Makku biyen lahiran nak dukun. Oh iya. Iya, ono sih. Bukan makku re. Ora. Maksudnya iki nyontoni. Iya kayak gitu. Jadinya ya orang menganggap itu adalah suatu hal yang wajar dan lumrah gitu loh. Larate ngeduken ya, Mbak. Larate. Loh iya. Santet. Oh, Larate. santet. Santet. Oh Jawa biasanya lah tahu kurung ngose mbak. Jarene lek misalnya nolak uang ojo sampai berlebihan. Kok kan pelet. Oh, pelet santet. Pelet. Guna-guna. Melet, ki mau melet ki mau. Ngono kan. Jadi yo opo. Kowe menganggap ini penting gitu. Terus hari ini yang kamu lihat, kamu soroti sistem pendidikan itu seperti apa? Sistemnya? Ya berkembang jauh dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi of course belum sempurna lah. Soalnya ya aku sadar sebenarnya ini pertanyaan besarku dari dulu ya. Guru itu backbone of the society. Guru itu satu profesi yang sebenarnya bisa menentukan apakah anak-anak yang dia didik ini suatu saat bisa jadi orang. Bisa jadi orang dalam artian bisa berkontribusi pada negara dan lain sebagainya. Tapi kenapa pekerjaannya ini nggak dapet apa ya? Nggak punya stigma yang prideful gitu buat orang-orang. Orang-orang lebih pengen jadi pengusaha kripto dibandingin jadi guru karena dianggapnya lebih profit. Nah, kenapa kok jadi guru nggak profit? Kenapa pemerintah ngegaji guru itu kok semiris itu gitu loh? Padahal mereka yang kasarannya megang masa depannya anak-anak kita gitu loh. Bukan anak-anak kita, Reo, belum nikah kok anak-anak kita. Jadi baper gua. Kepedean. Anak-anak kita. Kepedean. Santai aja, anak kita kuliah di Harvard University. Nah, ya wes gitu. Aku Iya. jadi kayak
Sebenarnya sedih saya. Soalnya lek dipikir-pikir loh Mas. Kon ngomong sampean ngomong ambek koncone sampean yo. Diajak ngomong. Kon ngerti ki gak? Hah? Ngerti ki gak? Hah? Budek gak sih mentolong mbok? Ngono gak sih? Lah, guru kan kayak gitu juga sama muridnya banyak yang nggak paham kan kadang kan. Ajak ngomong kok. Gimana Bu? Gimana Bu? Gimana Bu? Mulai nang makmu nggak ngurus aku. Masa digono kan nggak iso. Iya. Sabar, kudu pinter. Kudu duwe modal. Soalnya kadang iki dikongkon ngajar 40 arek. Nah, sak kelas. Tapi fasilitasnya gak memadai. Kadang ada guru yang disuruh beli spidol sendiri, bukan disediain dari sekolah. Padahal itu harusnya turunan dana dari bos. Iya. Ya gimana mau sejahtera gurunya? Gimana anak-anaknya mau pinter, like gurunya diperlakukan kayak gitu. Sedangkan di luar negeri, profesi guru itu termasuk salah satu yang bisa dibilang hidupnya sejahtera karena dijamin. Sama-sama PNS lah, let's say, sama-sama civil servant, tapi gajinya jauh di atas sini. Bukan karena di sana UMR-nya di atas kita ya, itu salah satu faktor. Tapi juga karena di sana jadi guru itu disadari oleh pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar. Jadinya gimana caranya pemerintah juga ngasih insentif yang besar supaya mereka ini menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Kayak di sini. Kurang diajeni sih. Dari guru yang apa jeneng kuwi sing honorer kuwi lho. Iya. Ya kuwi kan ijek problem toh. Terus di sini sambat sampai dia bikin tren TikTok. Terus sekarang dia memilih untuk host live, nge-host di live nungguin gift. Ya menurutku sih setuju banget sih sama statement itu. Bersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat Sukun King Size New. Sekarang masih kuliah Enji? Kamu? Aku pindah kamu. Pindah? Iya. Oh sebelumnya dari mana? Aku ilmu politik UI. UI. Iya. Oh, oke. Sekarang pindah ke Aku semester depan masuk S1 ilmu komunikasi di LSPR. tapi kok itu semester berapa pindahmu? 11. Semester 11. Semester 11 kamu Iya. pindah. Udah skripsian, Mbak? Iya. Kenapa pindah? Berarti kan harus ngulang lagi dong itu. Iya Penelitian sebenarnya kamu itu. transfer SKS ya, jadi nggak mulai dari awal banget. Cuman ya, ngene iku urip gak sih? Kadang ada masalah. Ya, sih iya. Tapi masalahmu terlalu pinggir jurang kui. Soalnya kari lulus lu Ji. Tapi kamu memilih untuk pindah kuliah itu. Sebenarnya ya nggak ada stres. Oh. Dan pindah itu bukan pilihan. Pada saat itu aku nggak punya pilihan lain. Oh. Kasusnya diceritake ora kuwi rasa. Rasa ya. Kepo kon Ya aku Twitter follower 200.000 aku salah siji ning uripmu. Canajan mung dadi follower budal. Gak apa-apa. Di mataku kamu satu-satunya kok manis. Iya. Aku cuma manis dah lho. Lah. Kak. KNJ itu kan host di Malaka Project ya? Itu Malaka Project itu apa sih, Kak? Itu kayak media yang sebenarnya itu tujuannya adalah kita tuh sadar kalau misalkan banyak orang itu terjebak dalam ketidaktahuan. Yang balik lagi yang kayak aku bilang di awal ini. Orang kritis, orang ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah itu karena pertama-tama orang tahu masalah itu apa dulu. Kan nggak mungkin kamu bisa minum setamol ketika kamu nggak tahu kalau kamu demam kan. Itu solusi. Minum setamol itu solusi. Demam itu masalah ya. Tapi lek kon nggak ngerti kon demam, yo gak ngombe obat gak sih? Jarno ae moro-moro mati ngono. Ono gak sih mau mati gara-gara demam? Enak. Ada. Yang dhuwur gunung kan demam kan. Hipotermia ya. Yo, hipotermia. Beda ya, cuma bro hipotermia. Aku kita kok mbok guyu terus sore. Apa ta? Ya tapi ya, lanjut. Ya gitu. Jadi ketika kita sadar terkadang institusi-institusi yang seharusnya itu nggak bisa menyediakan jawaban dari keresahan dan kebingungan orang-orang gitu. Kita tuh nyari kira-kira model bisnis seperti apa yang sekiranya itu bisa memberikan jawaban tersebut. Kalau dibilang nggak ideal, jatuhnya kita ngambil kerjaannya pemerintah. Harusnya pemerintah yang begini begitu, bapak-bapak. Sebenarnya iya. Tapi kan namanya media ya cari duit. Aku sih di-invite ya ayo dapat duit ya nggak sih. Dan ya at least yang tak lakukan ini tidak merugikan. Aku berusaha
mungkin ada beberapa let's say statementku atau tindakan atau apalah di masa lalu yang mungkin merugikan orang lain gitu. Tapi kan ini caraku redeeming myself gitu loh. Aku dengan segala resource yang tak punya meskipun terbatas, aku pengen membantu orang lain. Untuk membuat mereka ini at least aware dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Apalagi di kontenku di Malaka itu chasing reality, Mas. Kalau kamu tahu itu banyak dari kita tuh yang nggak tahu realitanya seperti apa karena kita kebanyakan mengkonsumsi konten TikTok. Jadi mikirnya realitanya ini padahal sakjane ya Kak. Nah, itu hal yang pengen aku buat orang-orang sadar gitu. Ono dangdutan. Oh, tanggaku ya. Saya ingin mati terus sesuai langsung dangdutan. Tenang sedo, Mbak. Mbak sedo terus baru ki dangdutan dino iki karepe piye. Tapi progres dan pencapaian dari Malaka Project ini kan hampir 2 tahun ya? Ya bener nggak? Itu apa aja? Dan kerja sama Mas Ferry Irwandi di situ ya? Jadi sing duwe Mas Ferry tadi? Foundernya salah satunya. Oh, foundernya Mas Ferry. Apa? Pencapaian. Sing 2 tahun dari 0 sampai sekarang gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin pencapaian ya, kita punya audiens yang selalu berkembang, nggak di Instagram, nggak di TikTok, nggak di YouTube. Itu adalah satu pencapaian tersendiri buat kami karena itu artinya misi kami buat memberikan atau menyediakan ilmu atau ladang sharing buat orang lain itu sedikit demi sedikit kan tercapai gitu. Terus juga kemarin tuh hal yang menurutku paling seru, aku kemarin ikut salah satu program yang Ghost to Campus yang di UNER. Surabaya. Iya, itu rasanya kayak bisa yeping tapi di depan masyarakat luas. Wah, lega sekali bos. Gitu. Senang itu. Itu juga achievement tersendiri karena kita ngelihat animo masyarakat, kita ngelihat orang-orang kok tertarik padahal lah perasaan yang tak lakoni nang kene iku. Aku di Malaka kan juga produser ya. Tapi buat orang-orang yang tahu kan sebagian besar taunya aku cuma talent sih, Mbak. Kerjaanku paling ya nggawe skrip terus ya wis ngomong ngarep video tapi kok ngomong seneng loh. Iku kayak memberikan semangat aja sih gawe aku saja. Iya. Jadi tantangan dan kesulitan di Malaka Project sendiri tuh apa Kak? Gimana ya ngomongnya ya? Aku meskipun nggak sampai lulus di UI, tapi aku pernah mengenyam pendidikan di sana. Artinya aku udah kebiasa sama bahasa-bahasa akademis kan. Ilmu yang tak terima itu menggunakan bahasa yang sebenarnya kalau aku menyebarkannya ke orang-orang dengan bahasa yang tak dapetin, susah dicerna nggak sih sama orang-orang jadinya. Iya sih. Jadi gimana caranya mengemas satu hal yang pengen kita sebarin menggunakan cara komunikasi yang sekiranya bisa dipahami oleh orang-orang gitu. Karena yuk percuma kita yeping menggunakan bahasa yang tidak dipahami, akhirnya ngomong gak ngatinin delok. Gak paham Mbak, maaf terlalu jaksel bahasanya. Siap salah. Ya apa nggak sih? Salah terus nih netizen. Iya, ya udah nggak apa-apa lah. Itu kan pelajaran juga. Soalnya nggak mungkin sih. Aku kayak ngajak ngomong tukang gorengan gitu. Mas, tahu hierarki Maslow gak? Masuk ngono kan? Nggak ngono kan? Itu tentang kebutuhan kan ya nggak mungkin harus kita ngomong. Loh Mas, Masnya mulai jualan dari jam berapa? Gitu. Loh rame ta Mas? Dengan penghasilan segini, kira-kira kebutuhannya Mas itu terpenuhi semua nggak sih? Kan harus ya ada cara yang berbeda untuk ngomong sama audiens yang berbeda. Kayak menurutku gitu. Itu tantangan mul sih. Membahasakan itu tadi. Iya. Soalnya salah yo, kok dia ngomong kepinter, padahal niatku gak kepinter. Niatku ya mek kate ngobrol ae mbek kon kabeh. Jadi Kak Enji tuh kenapa sih tertarik di project ini? Project Malaka itu? Ya aku emang suka kerja di media sih. Aku jadi media. Iya. Aku suka nge-host, aku suka di depan layar. Aku juga suka di belakang layar. Tapi percaya gak, aku tuh bahasa ya apa ya menjelaskannya ya. Aku tuh parnoan sebenarnya. Oh, Parno. Jadi kayak sebelum aku ngomong di depan umum, misal aku ngisi acara ngono, mules ngono lho rasanya kayak apa sih? Finishing ngono.
Ceperit. Apa ceperet? Apa ngopet mana yang ngopet ki? Kemetan. Wah, ngopet. Nah, kayak gitu sebenarnya itu. Tapi aku enjoy, aku suka gitu. Bahasa kerennya anxious. Anxious. Jaksel cok anjir. Oke. Ya pokoknya kayak cemas, gemeter gitu loh. Tapi aku Jaksel, suka Jaksel gitu. aja. Suka kayak interaksi sama orang banyak, ketemu sama orang banyak. Itu hal yang kayak membuat aku ngerasa fulfilled gitu loh. Ngerasa terpenuhi lah. Aku kayak ngelihat orang-orang dengan berbagai apa ya? Jenis lah. Iya, berbagai jenis, berbagai spesies manusia, gorila. Papan catur aku sih. Kalau tiap hari ketemu orang gitu berarti emang suka gitu. Lah tiap hari banget ya nggak pegel nggak sih? Tapi ya sayangnya pekerjaan mengharuskan hal itu dan sebenarnya ya itu hal yang harus disyukuri. Soalnya sepusing-pusingnya kerja lebih pusing lagi nggak punya kerja. Tak iso mangan, tak iso ngombe. Mending mumet kerja timbang mumet randi gawean sih. Makanya kan sampean kerja nang kene ya. Mumet ra nemu gawean ditampa mek Langsung ditampa ra butuh ra nganggo CV rasah. Soale aku jadi manis. Manis syarat ya. Tenan apa ora? Kowe rene sarjana malah tak suwek kuwi sijimu kuwi. Tapi jare UKT-nya dibiayai. UKT tak biayai. Musuh yo ora ngomong ngono. Ngapusi wae tak. Ngapusi. Ana cahayu terus ngapusi. Ora kuwi tak cekelen omongan tak lakoni nek. Kak, terima kasih ya tadi pinjaman lambonya ngono biasanya. Lambo wae. Gawe caper nama wedok biasanya. Padahal ngerental. Rental lambo ya larang nggak sih tapi apaan saya piro? Nmax wae. Rental Nmax wae. Nmax Mio ra iso. Aku numpak Mio iki silitku mlebu joke kok. Tapi numpak Nmax ya gak enak loh Mas. Pas munggah ya nang joke ngono. Kaki kiri Semarang, kaki kanan langsung nak Mekah. Wah, ngene gak enak. Nek aku gede penak aku ngantek nang Nmax iki slonjor tekan nang ngarep banok pit mau sikilku. Ngono lho. Ngono tak wae mah berharap apa nek. Tapi ngomong-ngomong aduh ya titip salam buat Mas Ferry ya. Ngefan nang Mas Ferry. Yo, enggak disampaikan. Tak ajak nang kene ta. Oh, jan rene ya. Iya. Tak kongkon dadi pelayan ojo lek. Ora beanen pokoke beanen. Jangan pecat aku, Bang. Bercanda. Sering dipencet kamu? Pecat. Oh, pecat. Perlu pencet. Dipencet. Sherlock kan Mas Ferry kula OTW. Nah, Sherlock iki ya alat bantu dengar. Jadi, tapi menurut kamu apa yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan sama masyarakat kita tentang pentingnya apa ya pengetahuan? Apa yang harus dimaksimalkan untuk masyarakat Indonesia? Yang harus dimanfaatkan, dimaksimalkan. Lek menurutku sih yang paling penting, tapi gue sering tak bahas di kontenku. Sebenarnya emang pemikiran kritis sih. Karena dengan kita berpikir ya, pokoknya itu yang aku nggak suka itu orang itu ngafal, tapi nggak paham. Sedangkan yang perlu diasah itu pemahaman. Soalnya misalnya kita nih, dalam setiap kehidupan kita, itu selalu ada keputusan yang harus kita ambil kan Mas. Nah kadang keputusan itu diambil itu dengan ugal-ugalan, dengan asal-asalan, dan akhirnya berdampak buruk. Lah itu karena kita tidak memiliki pemikiran kritis. Kita harus berpikir kalau kita ngambil keputusan A, dampaknya akan seperti apa di list. Kira-kira dampak positifnya lebih besar nggak ya dari dampak negatifnya. Kira-kira nanti akan membawa kita ke opportunity yang lebih besar lagi nggak ya, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang seharusnya itu udah ada di pendidikan dasar kalau menurutku. Karena orang itu kebanyakan nggak hafal. Dia jatuhnya itu sekadar tahu tapi nggak paham dan nggak ngerti. Dan itu bukan pola pikir yang menurutku bagus ya, bukan mindset yang bagus. Gitu. Soalnya dari semua hal yang akan kita lakukan ya, entah itu studi, entah itu kerjaan, entah itu apapun, kritis itu perlu untuk menghindari
dampak-dampak negatif yang sebenarnya itu kita bisa cegah dari awal atau bisa kita minimalisir. Biar nggak dibodohi orang lain gitu. Nah, kan gak enak digoblok-gobloki, makanya Kok iki. Berarti ini dih kayak iso ya didapusi ngono iki lho. Iya, kok kenalan ambek lanang tekan Bumble, fotone nang ngarepe Eiffel padahal editan ngono kan. Terus Gue mari AI. nge-WA. Ayo. Terus ngechat, maaf ya, Ai cuman bisa jemput pakai Civic soalnya Lambo Ai lagi dibawa papi Ai gitu. Kan kalau pikirannya kritis, mosok sih, ngono kan. Kalau ketemu di luar, jangan mau dijemput dan lain sebagainya. Itu sebagai perempuan ya itu salah satu pemikiran kritis yang emang harus diasah. Terus kalau misal panangannya bilang, pulang boleh mampir ngecas gak? Gitu. Nah itu kalau kritis kan kira-kira. Lah iya, ora apa-apa. Nah kalau pemikirannya kritis itu kan at least kita bisa tahu nih. Oh nang omaku gak ono sapa-sapa. Nek misalnya aku kate dia apa-apa dalam konteks yang negatif ya. Aku nggak bakal bisa minta tolong, nggak bakal bisa lari dan lain sebagainya. Itu bisa menghindarkan kita dari hal-hal buruk yang akan terjadi kan. Kalau ngecasane apa bensin mbok, ngono kan iso yo. Nang McD ta ngecas nang kono. Nah, itu kan karena kita aware, karena kita mikir dampak positif apa, dampak negatifnya apa gitu-gitu. Ya jenenge urip ya. Enek wong sing mampir ngecas. Enek sing ngalesane rumahku mati lampu mau ngerjain di kosmu. Kosmu bebas enggak? Ya surip ya omong mampir ngombe. Ya. Ya hidup itu cuma numpang minum, numpang mimi. Iya. Kehidupan seperti apa aja yang ingin dijalani dan dicapai oleh Angelina Jolie? Angie. Hidup seperti Larry enggak dong? Apa ya? Kaya nomor 1, yo. Semua orang pengen kaya, ya kan? Tapi aku sih pengen nih merasa cukup dalam hidup. Ya manusia kan nggak pernah merasa cukup ya. Goalku sebenarnya merasa cukup. Cukup dengan duit 2M, enggak. Nah. cukup apa ya? Cukup bermanfaat buat orang, cukup stabil finansial, cukup tenang dan tidak memiliki kekhawatiran dan sebagainya gitu sih. Pokoknya hidup, lek mati ya guys. Tepuk tangan untuk Angie. Dan makasih loh Ji, dah mampir loh ya. Jalaling kok di-post neng status WA-mu. Di tag bisa di Dulu tag. aku lah artis WA. Biasanya aku lek nang WA, nak story ngepost dodol cireng. Neng IG ta to? Wira usaha. So lho wis mampir lho Iya. ya. Engko di rekomendasi ke cah-cah. Nek lagi neng daerah kene iki mampir Ji. Oh mampir. Cepot jamu mampir ngombe. Iki murah-murah soalnya kuwi regane 13.000, 12.000, 15.000. Terus ini menu baru tadi wedang jangkrik itu cuman 11.000. Murah yo, isok kris gak? Hah? Isok kris gak? Anu kodene lagi tak print deh mau anu Kelly Clarkson. Because of you. Ngopo to? Apa lho? Aku duwe lagu masamu. Ya wis lah. Muridku oke. Guru lagu aku ki. Tapi cocok loh Mas Sumba isok mlebu Masterchef. Piye? Masterchef. 11.000, Mbak. 11. Oh, 11. Iku rek anu. Pas 11. Kris ra iso. Soale pajaknya tambah 3.000. Salah. Sun ya. Sun. Makasih ya, Ji. Kasih Mbak.